Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, petinggi Borussia Dortmund yang bilang Erling Haaland pasti dijual, itu omong kosong. Petinggi Borussia Dortmund itu Hans-Joachim Watzke membantah kepergian Erling Haaland pada musim panas nanti. Banyak pengamat sepak bola berspekulasi bahwa di dalam kontrak Erling Haaland di Borussia Dortmund berisi klausul pelepasan yang akan memungkinkan sang striker untuk pindah dengan dana sebesar 64 juta pounds. Haaland sangat terkait dengan kepindahannya ke City dan Chelsea selama jendela transfer musim panas lalu. Tetapi Dortmund dikatakan telah menetapkan laba harga pemain sebesar 150 juta pounds. Haaland terikat kontrak dengan Dortmund hingga tahun 2024. Haaland akan menjadi salah satu pemain paling dicari musim panas mendatang. Dengan pemain berusia 21 tahun itu sudah mencetak 15 gol dalam 8 pertandingan musim ini. Kepala eksekutif Dortmund itu Watzke telah menampis anggapan bahwa kepergian Haaland tidak bisa dihindari. Mengatakan kepada penyiar Jerman itu Sport One belum diputuskan apakah dia akan pergi di musim panas. Mari kita tunggu dan lihat. Berita selanjutnya itu, ada nama Federico Chiesa di daftar belanja Chelsea. Sebuah sinyal bahaya datang bagi Juventus. Winger andalan mereka itu Federico Chiesa dilaporkan masuk dalam radar transfer Chelsea di tahun 2022. Chiesa baru 1 tahun membela Juventus. Namun di musim pertamanya, sang winger tampil menawan di lini serang, sinyonya tua. Menurut laporan itu, Thomas Tuchel sedang mendambakan winger baru di lini serangnya. Itulah mengapa Thomas Tuchel menilai Federico Chiesa akan jadi tambahan yang bagus untuk lini serang The Blues di musim depan. Menurut laporan yang sama, Chelsea bakal menemukan kesulitan yang besar untuk membajak Chiesa. Pihak Juventus ogah untuk menjual sang winger karena mereka menilai Chiesa adalah pilar masa depan mereka. Chiesa juga masih terikat kontrak yang panjang di Turin, sehingga Juventus berada di posisi yang kuat untuk mempertahankan sang winger. Berita selanjutnya itu, Bruno Fernandes sudah siap menandatangani kontrak baru dengan MU. Bruno Fernandes merasa sangat bahagia di MU dan siap untuk menandatangani kontrak baru dengan klub. Saat ini Bruno Fernandes telah menjadi headline media. Dikritik karena penaltinya gagal saat laga kontra Aston Villa, yang membuat MU akhirnya harus kalah 1-0. Dengan jeda transfer musim panas yang telah ditutup, kini, Setan Merah tengah fokus dalam memperpanjang kontrak beberapa pemain kunci mereka. Pembicaraan tentang perpanjangan kontrak Bruno sudah dimulai pada Juli lalu. Diyakini sudah menemukan titik terang. Menurut Express, Bruno tahu bahwa memperbarui kontraknya adalah hal yang penting. Jadi bisa dikatakan bahwa dia sudah siap untuk kontrak baru. Menurut Sportrack, Bruno saat ini mendapat gaji sebesar 180.000 pounds per pekan. Dan dia akan mendapat gaji yang lebih tinggi dalam kontrak barunya. Berita selanjutnya itu, Ansu Fati cedera 10 bulan, comeback langsung cetak gol. Laga Barcelona kontra Levante menjadi momen spesial bagi Ansu Fati. Pemain muda Barca itu akhirnya kembali bermain setelah absen lama akibat cedera. Pemain 18 tahun itu sebelumnya mengalami cedera lutut yang parah. Cedera itu ia alami dalam laga Real Betis pada November 2020 silam. Untuk memulihkan cederanya itu, Fati harus menjalani operasi. Alhasil, sang pemain terpaksa menepi selama 323 hari atau hampir 10 bulan. Setelah absen cukup lama, Fati bisa bermain lagi dalam laga kontra Levante. Barcelona menang 3-0 dalam pertandingan tersebut. Fati memulai pertandingan dari bangku cadangan. Dia masuk ke lapangan pada menit 81 menggantikan Luuk de Jong. Dia berhasil menjebol gawang Levante di menit injury time. Fati mengaku senang bisa kembali bermain setelah absen cukup lama. Dia juga tidak menyangka menjalani laga comeback-nya dengan mencetak gol. Berita selanjutnya itu, Takehiro Tomiyasu sugoi banget di Arsenal.
Takehiro Tomiyasu menjelma menjadi benteng pertahanan yang kokoh di Arsenal. The Gunners belum terkalahkan selama pemain Jepang itu main. Arsenal mendatangkan Tomiyasu dari Bologna pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2021. Bek kanan berusia 20 tahun itu ditebus seharga 19,8 juta pounds dan mendapatkan kontrak durasi 4 tahun. Debut Tomiyasu di Arsenal terjadi pada pekan keempat Liga Inggris menghadapi Norwich City. Kilau Tomiyasu di Arsenal semakin bersinar dalam laga North London Derby melawan Tottenham Hotspur di Emirates Stadium. Squawka mencatat, Tomiyasu menjadi pemain Arsenal dan sentuhan terbanyak sebanyak 67 kali. Dia memenangkan bola kembali sebanyak 8 kali sepanjang pertandingan. Lebih hebatnya lagi, Tomiyasu juga meneruskan tren positif yang ditorehkan di dalam 2 laga sebelumnya, yakni tak bisa dilewati lawan. Arsenal menutup laga derby dengan kemenangan 3-1 atas Tottenham. Berita selanjutnya itu, Chagrang Soyuncu jadi pengganti Rafael Varane di Real Madrid. Real Madrid dilaporkan sudah mengantongi nama pengganti Rafael Varane. Los Blancos dilaporkan akan mengincar tanda tangan Chagrang Soyuncu di tahun 2022. Menurut laporan itu, Real Madrid sudah lama minta jasa Soyuncu. Bek timnas Turki itu 2 tahun terakhir membela Leicester City. Dan ia dengan cepat beradaptasi dan kerasnya atmosfer sepak bola Inggris. Carlo Ancelotti sudah melihat sendiri aksi Soyuncu saat ia masih menangani Everton. Dan ia menilai sang bek bisa jadi pengganti yang bagus untuk Varane. Bek 25 tahun itu memiliki mahar transfer yang cukup terjangkau. Ia bisa direkrut di angka 45 juta euro. Leicester City selaku pemilik sang bek dilaporkan enggan untuk melepaskannya ke tim lain. Berita selanjutnya itu, Juventus disalip Tottenham dalam perburuan Damsgaard. Tottenham dikabarkan menyalip Juventus dalam perburuan pembintang Sampdoria, yaitu Michael Damsgaard. Pemain sedemak itu tampil menawan pada gelaran Euro kemarin. Sejak saat itu namanya mulai diamati sejumlah tim di Eropa, termasuk di Italia tentunya. Kabarnya diminati oleh Juventus. Bahkan Juventus kabarnya terus mengamati perkembangannya selama musim ini. Pihak Sampdoria sendiri masih mempertahankan Michael Damsgaard. Namun, mereka siap saja melepasnya jika ada tawaran yang menggiurkan. Namun kini ada kabar kurang bagus bagi Juventus. Sebab Tottenham disebut berada di urutan terdepan dalam perburuan Michael Damsgaard. Klaim itu dilansir oleh Tuttosport. Laporan itu juga menyebut bahwa direktur Tottenham yaitu Fabio Partisi sangat mengagumi Damsgaard. Berita selanjutnya itu, City ganggu Liverpool dalam perburuan gelandang Leipzig. Manchester City dikabarkan ikut terjun dalam perburuan gelandang di Leipzig yaitu Christopher Nkunku. Nkunku adalah lulusan akademi PSG. Ia sempat memperkuat tim senior Les Parisiens dari tahun 2015 hingga 2019. Christopher Nkunku belum lama ini tampil sensasional bersama RB Leipzig. Tepatnya ketika timnya bertemu City di Liga Champions. Sebab ia mengemas hat-trick bagi timnya. Dari situ kabarnya, pemain berusia 23 tahun itu diminati oleh Liverpool. Namun kini Liverpool tak sendirian dalam perburuan Christopher Nkunku. Sebab City juga berminat terhadap penampilannya. Sekarang ini, Christopher Nkunku masih terikat kontrak dengan Leipzig sampai tahun 2024. Jadi Leipzig tak dalam tekanan untuk melepasnya dalam waktu dekat. Kayaknya sekian aja berita sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Salam olahraga.